Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fatub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wataqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka Wangsyur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Bapak niki tasih bab uzlah, penjelasan tentang tafakkur tasih dereng selesai. Monggo kita waca syiarane. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji atfata ya jiratal alami ya
bisa bedakake apa kang bener uga perkara kang ora bener bisa mengerti kang manfaati uga perkara kang bayani uga perkara kang bayani ikilan iku nilon contone kanggo ningali amale dhewe apa sira iku bagus amale apa sira ala amale apa sira ala amale rukun tarikon papat warnane al-uzlah iku nomor sijine as-suntu iku nomor lorone al-ju'u iku nomor telune al-ju'u iku nomor telune as-sahru iku nomor papate ahli tariqat kudu ngamalke para guru sufi andawake iku riyadhah munggo arane iku riyadhah munggo arane ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji afata ya jiratal alamin ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Para bapak, para ibu, kita sih nerangno tafakur. Tak temene bahasane Hatim Al-Asom niku tasih panjang. Tapi kula cukupi semanten riyin. Maka tasih kathah sing perlu dipun terangaken yang berkaitan kalih uzlah. Niki dereng tutuk
Bagi terpaksa mandek sampai ngentosi pertemuan sakbadane Syawal. Iki kula badhe bahas dua orang yang bernama Umar. Niki tafakure sing paling kathah teng bab kematian. Mikir-mikir bab kematian. Sampai selalu ingat mati. Kok sing dipikir niku bab kematian. Sampai sangat ajrih, sangat takut datang Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan tanggung jawab jabatane. Ku jabatan dadi khalifah. Pertama, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nama lengkapnya Abu Hafs. Abu Hafs niku bapake singa. Di Hafs niku singa. Julukane ku bapake singa jantan. Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Adi bin Abdul Uzza bin Robah bin Abdillah bin Qarat bin Rozah bin Adi bin Ka'ab. Oh, Sayyidina Umar. Pertemuan nasab dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada seorang yang bernama Ka'ab. Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam niku nek diurut mendhuwur keturunane Ka'ab. Umar bin Khattab nek keturunane Ka'ab. Ibunya bernama Hantamah binti Hisham bin Al-Mughirah bin Abdillah bin Amr bin Mahzum. Umar bin Khattab lahir 13 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di isih tuwek Kanjeng Nabi dibanding Umar bin Khattab. Dadi kacehe 13 tahun. Kanjeng Nabi usia 13 tahun, Umar bin Khattab mulai lahir. Tapi akhirnya Umar bin Khattab dadi maratuwane Kanjeng Nabi. Maratuwane ambek mantune sik tuwek mantune. Lajeng sedo tahun 23 Hijrah. Dalam usia 63 tahun. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu lajeng Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu niku dilalah umure padha wafat dalam usia 63 tahun. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah selama 10 tahun lebih 6 bulan kurang 1 hari. 10 tahun
lebih 6 bulan kurang 10 hari. Umar bin Khattab saking selalu ingat mati, takut kepada Allah yang berkaitan dengan tanggung jawab jabatannya. Kupengane ku namung ngagem satu baju gamis. Khalifah dadi presiden hanya menggunakan satu baju gamis. Nah, presiden kita niku pakaiane nggih dalu dhewe. Nggih. Nalika turba dhewe, nalika luar negeri dhewe kuwata. Umar bin Khattab hanya satu baju gamis sampai tambal-tambal 14 tambalan. Iku kelambine. Salah satu dari tambalan itu saking kulit berwarna merah. Di dari jauh tampak tambalan. Pengane mboten nate dahar menggunakan 2 lauk pauk. Nek dahar nganggo uyah tok. Nek nganggo cokak tok. Nggih. Kapan nganggo minyak tok. Mboten nate 2 lauk pauk. Ya minyak, ya uyah mboten nate. Nggih. Napa malih ndamel daging tambah tak pernah sama sekali. Dene dahar ngoten. Kebanyakan makanannya adalah menggunakan lauk pauk minyak dan tidak berkenan memakan daging, samin dan laban karena semua itu dipersiapkan untuk rakyatnya. Dan beliau bersumpah bahwa tidak akan menggunakan lauk pauk selain minyak sebelum Allah Subhanahu wa taala memberikan kemakmuran kepada kaum muslimin. Ku panjenengane. Panjenengane selalu tafakur tentang kematian. Eling tentang kematian. Sampai supaya eling kematian, tafakur kematian, cincine Umarku ditulisi dhewe, diukir dengan kalimat kafa bil mauti wa'idun ya Umar. Ditulisi dhewe. Kafa bil mauti wa'idun ya Umar. Artinya kalau cari tukang mauidhah cukuplah ingat kematian. Kapan delok cincine eling kematian. Delok cincine tafakur tentang kematian. Sehingga beliau sering dan senang membacakan syair-syair tentang kematian di hadapan rakyatnya. Aku sering menyampaikan syair-syair tentang kematian. Salah satu dari syairnya, kulla yaumin yuqalu mata fulan wa fulan wala budda min yaumin yuqalu mata Umar. Kulla yaumin yuqalu mata fulan wa fulan wala budda min yaumin yuqalu mata Umar. Setiap hari diberitakan
si fulan dan si fulan mati. Ini berita niki berturut-turut, si punya iki sedo, punya iki sedo, yai iki sedo, yai iki sedo. Beliau juga begitu mengatakan setiap hari diberitakan si anu mati, si anu mati. Pasti pada suatu hari akan diberitakan Umar mati. Terus nangis. Kapane mun eling mati, berpikir tentang kematian, nangis. Namutu wa nahyakul la yaumin wa lailatin wala budda min yaumin namutu wala nahya namutu wa nahyakul la yaumin wa lailatin wala budda min yaumin namutu wala nahya. Setiap hari dan malam kita mati dan hidup lagi. Pada suatu hari pasti kita akan mati, takkan hidup lagi. Timben dina kula njenengan niku mati urip meneh. Mati urip meneh. Artinya apa? Tidur. Tidur iku dulure mati. Nglilir urip maneh. Tidur mati. Nglilir urip maneh. Pasti pada suatu hari kita akan mati, takkan hidup lagi. Pasti. Entah kapan dan kapan. Pun ngaturaken syair mbek nangis maneh. Fa inna la fid dunya karabbi safinatin nadunnu wukufan wa zamanu bina yajri fa inna la fid dunya karabbi safinatin nadunnu wukufan wa zamanu bina yajri. Karena sesungguhnya kita di dunia ini seperti numpang perahu. Kita menduga berhenti, padahal bersama kita zaman terus berlalu. Bapak, neng donya ku koyok numpang perahu. Perahu ku nak ninggalno pantai, ninggalno tepi laut, niku terasa berjalan. Mergo pantai dipandang tambah jauh, tambah jauh, tambah jauh. Krasa nek mlaku. Tapi sudah jauh di tengah, tepi sudah tidak tampak lagi, maka tidak terasa perahu itu berjalan. Koyok-koyok mandek. Kemantun ugi kula njenengan sik cilik krasa bar lahir hanya sekian kilogram. 5 bulan sudah sekian kilogram. 1 tahun sudah merangkang. 2 tahun sudah berlari-lari. 5 tahun sudah TK. 10 tahun lagi tampak berjalan. Tapi nek sumur 40 tahun koyok mandek. Gede wis ora tambah, dhuwur wis ora tambah, rumangsane mandek. Padahal
zaman terus berlalu ngrogoti usia kita. Itulah di dunia. Jadi Umar bin Khattab ngoten selalu ingat kematian, selalu berpikir tentang kematian, sehingga sangat takut kepada Allah. Umar bin Khattab, bahwasanya sahabat Umar bin Khattab pernah jatuh tersungkur karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, sehingga jatuh sakit. Banyak orang yang menjenguk beberapa hari. Nek krungu ayat-ayat Quran dibaca niku terus jatuh tersungkur, sakit, disambangi wong-wong pirang-pirang dina. Ketika beliau membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala, idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat. Surat At-Takwir ayat 1 dan 2 sampai kepada firman Allah, wa idzas suhufu nusyirat. Beliau tersungkur karena pingsan. Ku pengane maca Qur'anku sampai pingsan semaput. Satu hari beliau liwat bertemu rumah seseorang. Waktu itu pemilik rumah sedang sholat membaca surat Wattur wa kitabim mastur. Niku pengen nganti pengane numpak khimar ngliwati omahe wong. Omahe wong iku pinuju salat membaca surat Wattur wa kitabim mastur. Beliau berhenti dan mendengarkan. Ketika bacaan sampai pada firman Allah, inna adzaba rabbika lawaqi ma lahu min dafi. Beliau turun dari khimarnya dan bersandar ke sebuah tembok senden, lemas, dan berdiam diri dalam waktu yang sangat lama. Kemudian kembali ke tempat tinggalnya, kemudian jatuh sakit selama 1 bulan. Krungu wong maca surat Wattur, niku jatuh sakit sampai 1 bulan. Masyarakat menjenguknya dan mereka tidak tahu sakit apa beliau. Gak ngerti gerah iku gerah apa. Karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang terkait dengan jabatannya. Duwe jabatan jadi presidenku malah takut. Sebetulnya beliau tidak mau, tapi karena terpaksa menjabat menjadi khalifah. Saniki dadi presiden kok rebutan. Oh Bapak, aku ndelok TV dadi ketua umum Golkar wae kok rebutan gak karuan. Ya Allah, itulah jabatan. Sayyidina Umar ku koyok mata. Beliau hidup sangat sederhana dan sangat tawadhu. Ketika beliau pergi ke negeri Syam, tidak dikawal oleh para pengawal, tetapi hanya disertai salah satu dari budaknya. Beliau mengajak bergantian dengan budaknya waktu mengendarai ontanya.
Maka ketika beliau mengendarai onta, budaknya yang pegang tali kendali sejauh 1 pos. Sayyidina Umar sing numpak, budake sing nyekel taline, berjalan kaki. 1 pos itu 7.500 meter. 7.500 meter itu 7,5 kilo. Kemudian beliau turun dari onta dan budaknya berganti mengendarainya. Beliau yang pegang tali kendalinya sejauh 1 pos. Kok ono ya? Khalifah mek budake gentenan numpak. Padahal jangan won dadi juragan gak ono sing ngono. Gak ono sing ngono. Sayyidina Umar iku gentenan, tak pos ganti. Setelah mendekati negeri Syam, giliran jatuh pada budaknya. Maka budaknya berada di atas onta, sedangkan beliau pegang tali kendali. Di sana menemukan air di pinggir jalan. Beliau langsung masuk ke dalam air sambil memegang tali kendali dan menaruh kedua sandalnya pada ketiak sebelah kiri. Andale dikepit nih. Tangane nyekel kendali, nyemplung banyu. Waktu itu kebetulan Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, Amir negeri Syam, datang untuk menjemput. Setelah melihat apa yang dilakukan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka ia berkata, "Ya Amirul Mukminin, sungguh pembesar-pembesar negeri Syam akan datang menjemputmu. Maka tidak baik jika mereka melihatmu dalam keadaan seperti ini." Itu pembesar. Umar bin Khattab menjawab, Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan kami hanyalah sebab Islam, bukan yang lain. Jadi kita dimuliakan Allah karena Islam, bukan karena jabatan saya, bukan karena khilafah saya, bukan, tapi karena Islam. Ya. Aku tidak peduli apa yang dikatakan mereka. Itu Bapak Umar bin Khattab. Saniku Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz niku sami ambek Sayyidina Umar bin Khattab pernah apa? Al-Khattab niku gadah garwa jenenge Hantamah. Al-Khattab bapake Umar niku gadah garwa jenenge Hantamah. Hantamah kali Khattab gadah putra Umar disebut Umar bin Khattab. Umar bin Khattab gadah putra Kuwadah, ibune nggih kathah. Salah satunya ada namanya Abdullah bin Umar, ada namanya Asim, ada namanya Zaid Ashor, ada namanya Zaid Ausat, enten ada namanya Zaid Akbar, ada enten Abdurrahman Ashor, Abdurrahman Ausat, Abdurrahman Akbar. Iki jumlahe putane kathah 13. Salah satunya namanya Asim. Asim nggih. Nalikane Umar bin Khattab patroli malam hari, diderekno budake jenenge Aslam. Patroli ke daerah-daerah yang sepi. Kemudian sampai ke daerah yang terpencil, desa
Sayyidina Umar Amirul Mukminin kali Aslam niku istirahat, duduk di atas dua batu. Di belakangnya ada rumah sederhana di tengah malam. Tiba-tiba Umar bin Khattab terperanjat, terkejut karena mendengar dua suara wanita. Rumah yang sederhana. Anaknya berkata, "Bu, panjenengan dodol susu kok dicampuri banyu. Niki mboten pareng, Bu. Nek gak ngene gak bati, Nak." Kayak wong Jombang. Wong susu kok dicampuri banyu. Nek gak ngene gak bati, Nak. Niki mboten pareng. Alah kadar Amirum ini gak pirsa wae kok. Anake matur, "Bu, senajan Amirul Mukminin mboten pirsa, Gusti Allah pirsa, Bu." Nah, kata-kata ini menyentuh hati Umar bin Khattab. Wong desa penjual susu eceran. Niki Umar bin Khattab tertarik dengan kata-katanya. Akhirnya pintu diketuk, tok tok, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Dibuka. Tidak tahu kalau beliau Amirul Mukminin. Karena beliau pakaiannya tambal 14. Disangkanya orang gelandangan. Umar bin Khattab bertanya, "Bu, wau sing ngomong ngeten sinten?" "Kula." "Lah sing ngomong ngeten niki anak kula." "Niki anak sampean." "Nggih, nggih pun kula pamit ngeten mawon." Umar kondur. Sampai di rumah putra-putranya yang laki-laki dipanggil semua. "Nak, tadi malam aku ketemu almar'atu sholihah. Tadi malam aku ketemu seorang gadis yang sholihah. Siapa yang mau nikah?" "Muacung dhisik namanya Asim." "Kula, Mbah, kula." Anake presiden gelem ngerabi wong desa, anake bakul susu eceran. Ana karena jujurnya kata-kata, walaupun Umar bin Khattab tidak tahu, tapi Allah tahu. Niki menyentuh hati Umar. Langsung para bapak Asim nggih diantar kali Aslam kali bapake mendatangi kampung yang terpencil lagi. Akhirnya mengetuk pintu dibuka. "Oh, ya anak minin." "Iya aku." "Kok tebih-tebih kok mboten timbali mawon?" "Ora, aku sing butuh. Aku mambenge wis rene." "Oh, panjenengan dek dalu?" "Iya aku." "Anakmu ndi anakmu?" "Teng wingking." "Anakmu wis duwe calon apa durung?" "Dereng." Akhirnya ditimbali nganggo cadar. "Nah, wis duwe pacar?" "Dereng." "Jenengmu sapa?" "Zainab." "Upama ambek anakku Asim iku kira-kira gelem awakmu?" "Jajal Zainab, cadarmu bukaan, anakku cek ndelok wajahmu." Cadar dibuka, Asim nyawang Zainab. "Ya apa Sim?" "Nggih." "Zainab, awakmu mbek anakku gelem?" "Nggih." Langsung dinikah. Para bapak, anake presiden
Oleh wong desa anake bakul susu eceran. Karena jujur ini. Para bapak akhirnya dinikah kali Hashim. Bukan Hashim, bukan, tapi Hashim. Niki duwe anak wedok jenenge Laila. Dijuluki Ummu Hashim. Nggih. Laila alias Ummu Hashim. Akhirnya gede balik dilamar kalian Abdul Aziz. Nggih. Abdul Aziz niki putra khalifah. Nggih. Abdul Aziz bin Marwan. Nggih. Al-Umawi, nggih, Al-Umawi Bani Umayyah, dari Bani Umayyah. Lajeng dinikah oleh Abdul Aziz, punya putra namanya Umar bin Abdul Aziz. Bapak, Umar bin Abdul Aziz lahir tahun 62 Hijrah. Wafat tahun 101 Hijrah. Dalam usia 39 tahun. Dan menjadi khalifah selama 2 tahun lebih 14 hari. 2 tahun tok berarti khalifah. Bapak, tapi berhasil membangun negara sampai subur, sampai makmur, kabeh rukun. Sing rukun bukan rakyat manusia saja, sampai binatang-binatangnya rukun. Pada zamannya sekelompok domba dan sekelompok serigala hidup bersama-sama. Dombanya tidak merasa takut dan serigala tidak membunuh, berkat keadilannya Umar bin Abdul Aziz. Beliau juga sangat takut kepada Allah terkait jabatannya sebagai khalifah. Beliau semenjak menjadi khalifah kurus, sehingga tampak tulang-tulang rusuknya dengan jelas. Penghasilannya sebelum menjadi khalifah adalah 50.000 dinar. Piro ya 50.000. 1 dinar itu 2 juta. Kalau 1.000 berarti 2 miliar. 2 miliar kali 50 berarti 100 miliar. Itu kekayaannya. Setelah menjadi khalifah, semuanya didermakan untuk rakyat hingga habis sama sekali. Hingga tinggal 1 baju gamis yang dipakai dan tidak pernah dilepas hingga kotor. Hanya 1 gamis, tidak ada yang lain. Setelah kotor, gamis dibasuh. Dan beliau berdiam diri di kamar menunggu sampai kering. Masya Allah, khalifah biyen kaya ngono. Saiki rebutan korupsi, rebutan suap, rebutan korupsi. Istrinya bernama Fatimah binti Abdul Malik. Mengembalikan hartanya di Baitul Mal sehingga dirinya seperti rakyat biasa. Oleh bapak, nalika nikah ambek Umar bin Khattab, Fatimah ditakoni, Fatimah, awakmu pilih aku apa pilih perhiasan dari bapakmu? Bapak iki Khalifah Abdul Malik.
Iku perhiasannya luar biasa. Tapi ambil dari Baitul Mal. Ambil dari uang negara. Kalau kamu pilih hartamu pisah dengan aku. Kalau kamu pilih aku, hartamu balik noneng Baitul Mal. Semua dikembalikan Baitul Mal. Sehingga istrinya seperti rakyat jelata. Niku Umar bin Abdul Aziz. Bapak Umar bin Abdul Aziz niki selalu tafakur tentang kematian. Allah, awake dhewe ku nek takziah, roh jenazah, yo nyalati jenazah, tapi mari guyon. Kapan wis ndolpo guyon ambek rasan-rasan kancane. Itu pada di depan jenazah wis gak eling mati. Awake dhewe. Kalau takziah gak eling mati. Pada yang buka wajah jenazah, yo nyalati bareng. Tapi gak eling mati. Nek wis metu ning jaba ngomong politik. Ning jaba ngomong ya. Masalah calon sapa sing dipilih engko. Umar bin Abdul Aziz para bapak ya. Semenjak menjadi khalifah bangane gak tahu jinabat. Dadi khalifah 2 tahun gak tahu ngumpuli bojone sampai akhir hayatnya. Saking napa saking wedine megang amanah jabatan. Amat-amate ku jumlahe ana 5 dipamiti, selama iki aku gak bakal ngumpuli awakmu. Wala bapak sampai bojone gak tahu ngumpul. 2 tahun tidak pernah jinabat. Beliau menangis hingga tertidur. Terkadang ia terjatuh dan menangis semalam suntuk. Beliau selalu ingat kematian. Setiap malam mengumpulkan fuqaha agar berbicara tentang kematian, hari kiamat dan akhirat. Kemudian mereka menangis seolah-olah di depan mereka ada jenazah. Bendina ku ngumpulno ulama-ulama ahli fikih dikongkon ngomong tiap malam gentenan. Kamu bicara tentang kematian, hari kiamat, tentang akhirat. Judule pembicaraanku tetap kematian, hari kiamat, akhirat. Itu yang dibahas setiap malam. Setelah berbicara tentang itu semua nangis, seolah-olah di depannya ada jenazah. Beliau pernah minta nasihat kepada seorang alim. Minta nasihat, kula pengen nasihati. Kemudian orang alim itu berkata, engkau bukan pertama kali khalifah yang akan mati. Jadi khalifah yang akan mati bukan kamu tok. Semenjak dulu khalifah mati. Kemudian beliau mengatakan, tambahkan untukku. Orang alim berkata, dari bapak-bapakmu sampai Nabi Adam alaihissalam, tidak ada seorang pun melainkan telah merasakan kematian, dan sungguh akan datang giliranmu. Nangis, beliau pingsan, semaput. Pada suatu hari
seorang wanita amat, budak perempuan yang telah dimerdekakan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, datang ke rumah beliau. Amat jawi dimerdekakno. Setelah menyampaikan salam kepada beliau, kemudian ia masuk ke masjid yang berada di rumah beliau. Masuk dalam masjid wedok ning jero omah. Cara biyen ku ngoten, wong wedok jamaah ning omah. Untuk melakukan sholat 2 rakaat. Setelah melakukan sholat, ia mengantuk dan tertidur. Dan tidurnya wanita itu menangis. Kemudian terbangun dari tidurnya. Kemudian wanita itu berkata, "Ya Amirul Mukminin, demi Allah, sungguh aku melihat sesuatu yang ajaib dalam tidurku." Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu bertanya, "Apakah sesuatu itu?" Wanita itu menjawab, "Aku melihat neraka yang bersuara menderu membakar ahli neraka." Kemudian dipasang sebuah jembatan, Shiratal Mustaqim, sebuah jembatan di atas neraka itu. Shiratal Mustaqim itu pas ning dhuwure jahanam, ngisore jahanam. Umar bin Abdul Aziz berkata, "Teruskanlah." Wanita itu berkata, kemudian dipanggil Abdul Malik bin Marwan. Iki seorang khalifah. Abdul Malik bin Marwan iku mara tuwane dhewe, mara tuwane. Dan dibawa ke atas jembatan itu. Dia lewat sebentar di atas jembatan. Tiba-tiba jembatan itu terbalik. Maka ia tercebur dalam neraka jahanam. Abdul Malik bin Marwan. Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu berkata, "Teruskanlah." Wanita itu berkata, kemudian dipanggil lagi Al-Walid bin Abdul Malik. Putranya Abdul Malik dengan Al-Walid. Dan dibawa ke atas jembatan tersebut. Maka tidaklah ia lewat di atasnya, melainkan hanya berjalan sebentar. Tiba-tiba jembatan itu terbalik. Maka ia tercebur dalam neraka jahanam. Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu berkata, "Teruskanlah." Wanita itu berkata lagi. Kemudian dipanggil pula Sulaiman bin Abdul Malik, saudaranya Walid, dan dibawa ke atas jembatan. Maka tidaklah ia lewat di atasnya, melainkan hanya berjalan sebentar. Tiba-tiba jembatan itu terbalik dan ia tercebur dalam jahanam. Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu berkata, "Teruskanlah." Wanita itu berkata, kemudian panjenengan didatangkan pula. Wallahi ya Amirul Mukminin, mendengar pengen didatangkan, belum diteruskan kata-katanya, maka Umar bin Abdul Aziz menjerit keras dan terjungkal pingsan. Pengen mengerti sampai akan dipanggil pun pingsan. Wanita itu berdiri menghampirinya, seraya memanggil-manggil pada telinganya, "Ya Amirul Mukminin, sungguh aku melihatmu, wallahi engkau selamat. Sungguh aku melihatmu, wahai
wallahi engkau selamat. Wallahi aku melihatmu, engkau selamat. Setelah wanita itu manggil seperti itu, Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu tersadar dan menjerit yang keras sambil meraba-raba meneliti kedua kakinya. Layai sikile. Maimun bin Mihran berkata, aku pernah keluar pergi bersama-sama dengan Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu ke pekuburan. Ketika beliau melihat pekuburan, beliau menangis dan menghadap kepadaku seraya berkata, ya Maimun, ini adalah kuburan bapak-bapakku Bani Umayyah. Sepertinya mereka tidak berbagi yang sama dengan ahli dunia. Artinya masyarakat dalam kenikmatan dan kehidupan mereka. Tak baleni ya Maimun, ini adalah kuburan bapak-bapakku Bani Umayyah. Sepertinya mereka tidak berbagi yang sama dengan ahli dunia. Artinya masyarakat dalam kenikmatan dan kehidupan mereka. Sepertinya bapak-bapak ini lho, Bani Umayyah niki mboten adil, tidak berbagi sama dalam kenikmatan dan kehidupan, tidak berbagi sama. Artinya rupanya enggak adil. Apakah engkau tidak melihat bahwa mereka telah meninggal? Telah datang kepada mereka suatu pembalasan. Jasad mereka telah hancur. Dan berdatangan binatang-binatang kecil, serangga memakan tubuh mereka. Kemudian beliau menangis dan berkata, wallahi, aku tidak melihat seorang yang lebih nikmat daripada orang yang telah berada dalam kuburan ini dengan aman dan selamat dari azab Allah. Yang lebih nikmat itu yang selamat dari pekuburan. Nangis. Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu berkata kepada seorang dari teman-teman duduknya, ya fulan, sungguh aku tadi malam tidak dapat tidur karena berpikir. Nah niki. Jadi pikiran niku ning kuburan, pikirane ning kematian. Sungguh aku tadi malam tidak dapat tidur karena berpikir tentang kubur dan penghuninya. Jika engkau melihat mayit dalam kuburnya setelah 3 hari, pasti engkau tidak senang mendekatinya. Pada sebelumnya engkau merasa senang dengannya. Dan engkau akan melihat kuburan itu merupakan rumah yang masuk di dalamnya binatang-binatang serangga, mengalir di dalamnya nanah bercampur darah, dan belatung yang merobek-robek tubuhnya, serta aroma yang tidak enak dan kain kafan yang rusak. Pada sebelumnya dalam keadaan baik, aromanya harum dan pakaiannya bersih. Kemudian beliau menjerit keras dan tersungkur pingsan. Para bapak, Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Khattab, makanya dadi khalifahku adil, dadi khalifah jujur. Bapak karo-karone Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu iku termasuk khulafaur rasyidin. Sak temene khulafaur rasyidin niku namung 5. Nggih, namung gangsal.
Para bapak nek khalifah ku kuat, tapi sing khulafaur rasyid hanya 5. Pertama Abu Bakar As-Siddiq, kedua Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketiga Utsman bin Affan, kemudian yang keempat Ali bin Abi Thalib, yang kelima Umar bin Abdul Aziz. Sedangkan khalifah-khalifah yang lain tidak tergolong di dalam Rasyidin. Para bapak, niku kula tulis saire nggih. Kula bagi niku tentang kedua kepala negara yang adil. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji atfatan ya jiratal alami ya jujur, ora korupsi. Umar bin Khattab khalifah Nabi, demen pitutur perkara pati, uga Khattab adil hukumi amarkawati ing pangerane. Umar bin Khattab jujur lakune merko namung 2 taun suwe waktune, hasil bisa dadi makmur rakyate, uga rukun sakabehane, rukun sakabehane. Umar Abdul Aziz adil hukumi amarkawati ing pangerane. Umar Abdul Aziz jujur lakune merko eling teko patine, merko eling
wedi marang Ilahi supaya jujur ora korupsi dina kiamat bakal ditakoni dina kiamat bakal ditakoni pejabat nyeleweng uga korupsi merga kawati marang Ilahi uga ora eling tekane pati bakal sangsara sawise mati bakal sangsara sawise mati pejabat kudu adil hukume jejeg lakune bersih atine lan kasih sayang marang rakyate supaya rakyat makmur uripe supaya makmur uripe lamun wis makmur rukun rakyate lamun wis rukun aman uripe lamun wis aman sregep kerjane subur makmur Allah jinawe subur makmur Allah jinawe ikulah citane bangsa masyarakat urip aja sengsara negara aman lan sejahtera dunya akhirat berbahagia dunya akhirat berbahagia balene mula pejabat kudu eling pati uga kudu wedi marang Ilahi supaya jujur ora korupsi dina kiamat bakal ditakoni dina kiamat bakal ditakoni pejabat nyeleweng
marang Ilahi uga ora eling tekane pati bakal sangsara sawise mati bakal sangsara sawise mati pejabat kudu adil hukume jejeg lakune bersih atine lan kasih sayang marang rakyate supaya rakyat makmur uripe supaya rakyat makmur uripe amun wis makmur rukun rakyate lamun wis rukun aman uripe lamun wis aman sregep kerjane subur makmur elok jinawi subur makmur elok jinawi ikulah citane bangsa masyarakat urip aja sengsara negara aman lan sejahtera dunya akhirat berbahagia dunya akhirat berbahagia ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji atfataya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu berkata dalam khutbahnya, sesungguhnya dunia ini bukanlah tempat yang kekal untukmu, akan tetapi tempat yang dipastikan Allah Subhanahu wa ta'ala akan sirna dan dipastikan atas penghuninya untuk pergi meninggalkannya. Banyak sekali orang yang membangun bangunan yang kokoh tidak lama akan rusak. Dan banyak pula orang yang telah mapan, hidupnya menyenangkan, sebentar lagi ia pergi meninggalkannya.
maka usahakan sekuat tenagamu pergi meninggalkan dunia ini dengan cara yang sebaik-baiknya, sehingga membawa bekal amal yang baik. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Dunia ini seperti bayang-bayang yang menyusut kemudian hilang. Suatu ketika anak Adam bermewah-mewah dan merasa senang hatinya. Tiba-tiba dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan takdirnya pada hari kematiannya. Jasa dan semua miliknya dicabut. Semua usaha dan kekayaannya dimiliki orang lain. Dunia ini memang menyenangkan, akan tetapi tidak sebanding dengan sesuatu yang membahayakan. Dunia ini menyenangkan dalam waktu sebentar dan menyusahkan dalam waktu yang sangat lama. Kemudian menjelang wafatnya, Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu berkhutbah. Setelah membaca hamdalah dan muji-muji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau berkata, "Wahai manusia, sesungguhnya engkau sekalian tidak diciptakan sia-sia dan tidak dibiarkan begitu saja. Karena sesungguhnya engkau sekalian mempunyai tempat kembali. Di situ Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kalian untuk diadili dan diputuskan tentang apa yang terjadi di antara kalian. Akan kecewa dan celaka pada hari itu seorang hamba yang dikeluarkan Allah Subhanahu wa ta'ala dari rahmatnya yang sangat luas, dan dikeluarkan pula dari surga yang luasnya seperti langit dan bumi. Yang aman dan selamat pada hari itu adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bertakwa, menjual sedikit dengan imbalan yang besar, menukar yang sirna dengan yang kekal, dan mengganti kesengsaraan dengan kebahagiaan. Tidaklah engkau sekalian mengerti bahwasanya tidakkah engkau sekalian mengerti bahwasanya engkau sekalian adalah pengganti orang-orang yang telah mati, dan setelah kematianmu akan digantikan pula dengan orang-orang yang lain. Tidakkah engkau sekalian melihat bahwa setiap hari kalian mengantar orang yang mati di pagi dan sore hari kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ia telah menemui ajalnya, akan terputus harapannya. Kemudian engkau sekalian menempatkannya di perut bumi tanpa bantal dan tanpa alas tidur. Ia telah meninggalkan usahanya, terpisah dengan kekasihnya, menuju ke tempat hisabnya, artinya pemeriksaannya. Demi Allah Subhanahu wa ta'ala, aku mengatakan ini dalam khutbahku bukan karena aku mengetahui bahwa dosa-dosa salah satu dari kalian lebih besar dari dosa-dosa pada diriku. Akan tetapi ini adalah peraturan yang adil dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam khutbah ini aku memerintahkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan aku melarang maksiat kepadanya. Bila membaca istighfar, habis selesai maca astagfirullahaladzim kepada Allah,
dan menutup wajahnya dengan lengan bajunya, serta menangis sehingga janggutnya basah dengan air matanya. Belum sampai ke tempat duduknya, beliau sudah meninggal. Di tengah-tengah berkhutbah. Bapak, mugi-mugi hikayah niki bermanfaat kangge kita sedaya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'na ibarakatihi wa dinal husna hurmatihi wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal Rabbi fa'fana bibarakatihim wa dinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani Rabbi fa'fana bibarakatihim wa dinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi fala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi fala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi fala tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.